Waktu zamannya tahun 90-an ya, dulu tuh kan istilah diskriminasi itu kan tidak melekat kan di tengah masyarakat kan. Jadi sampai ada gurunya juga kan, teman-teman di sekolah kan ya sering lah mengambil jurusan ilmu hukum kan. Oke, jadi sekarang sarjana hukum berarti Ya, Bu ya sarjana saat hukum. ini. Oke. Ya sebenarnya cuma ya enggak, ya kayak iseng-iseng aja kan menulis kan, awalnya kan menulis kayak di open artikel aja kan dulu kan. Menulis ini sebenarnya baru juga kan belajar kan sejak tahun 2017 ya kemarin tuh, karena pernah ikut lomba-lomba menulis kan dulunya kan, jadi kan ya coba-coba aja kan kirim ke media kan gitu kan, baik media lokal maupun internasional kan. Akhirnya kan ada yang menyarankan kan, kenapa katanya nggak dibukukan aja kan, kata saya siapa yang bisa membantu kan menerbitkan kan buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Reski Aryani yang akan menemani pemirsa dalam 30 menit ke depan dalam berbagi kisah. Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi seseorang meraih kesuksesan. Sekarang sudah banyak penyandang disabilitas yang telah menggapai impiannya dalam bidang yang diminati. Dan di studio kali ini telah hadir salah satu narasumber putri terbaik Tabalong. Assalamualaikum Ibu Hervita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya. Izin sedikit memberikan informasi kepada pemirsa di rumah bahwa Ibu Hervita Liana ini memiliki fisik yang tidak sempurna pada tangan sejak lahir. Walaupun dengan keterbatasan, Ibu Hervita Liana ini mampu menyelesaikan pendidikan tingkat tinggi, seorang penulis dan juga mengemban amanah memimpin sebuah organisasi disabilitas. Kita bertepuk tangan dulu untuk narasumber kita pada hari ini. Baik, sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin tahu dulu Ibu Hervita ini tinggal di mana? Tinggalnya di Jalan Penghulu Rasid kan, RT 1. Oke, oh dekat ternyata ya di sini, orang Tanjung tadi ya. Oke, nah saya dengar saat Ibu bersekolah dulu Ibu pernah mengalami yang namanya perundungan. Nah, bagaimana ceritanya? Waktu zamannya tahun 90-an ya, dulu tuh kan istilah diskriminasi itu kan tidak melekat kan di tengah masyarakat kan. Jadi sampai ada gurunya juga kan, teman-teman di sekolah kan ya sering lah ya kayak dihina kan, kayak dibully kan ya, berbagai macam, kadang bisa dilempar-lempar kan, kayak dipukul kan, kita kan kayak sakit lebih baik secara fisik kan maupun psikis kan. Itu pun sempat 3 kali pindah sekolah SD ya kemarin tuh kan. Mungkin merasa kayak tersakiti kan hati ini kan, bagaimana kan kita menerima kan teman-teman yang menyakiti kita ini kan. Tapi kan akhirnya kita bisa ya sabar kan, mengikhlaskan lah yang teman-teman yang telah menyakiti kita ini kan, mendoakan yang terbaik lah untuk mereka. Ya akhirnya kan pindah sekolah kan, di sekolah satu dengan sekolah yang lain kan ya sama saja kan, belum ada menghargai lah kita sebagai disabilitas ini kan. Karena kan sangat minim kan orang disabilitas ini kan dihargain kan waktu zamannya dulu kan. Tapi kalau zamannya sekarang setelah berkembang zaman kan, teman-teman disabilitas ini kan malah dihargai kan. Mungkin karena tidak adanya aturan kan, dulu kan tidak ada undang-undang disabilitas kan, tidak ada dari perlindungan misalnya kan, dari Komisi Hukum dan HAM kan, dari Dinas Pemberdayaan dan Perempuan dan Anak kan tidak tahu lah istilah-istilah disabilitas ini seperti apa kan. Oke, tadi Ibu bilang 3 kali sempat pindah sekolah dasar. Ya. Apakah ada terpikir untuk berhenti saja sekolah? Ya kemarin sempat ada yang menyarankan kan, kata gurunya masuk aja kamu di sekolah SLB. Tapi karena orang tua kan dulunya tidak mau kan anak itu di sekolah SLB, jadi kan akhirnya saya sekolah ke luar daerah kan, malah dihargain kan, walaupun saya sendiri kan disabilitas kan gitu kan. Setelah saya sekolah di luar kabupaten kan, saya lebih dihargain kan, lebih dihormatin kan, lebih memahami kan kekurangan sosok disabilitas ini kan. Oke, jadi
pindah sekolah saat itu memang permintaan dari orang tua untuk memindahkan Ibu Hervita, atau memang Ibu Hervita kayaknya ini nggak cocok lagi di sini? Ya awalnya kan sempat kayak ada rasa sedih kan juga kan, padahal kan ingin bertahan kan sekolah di Banua sendiri kan. Tapi setelah pikir-pikir kan ada saran-saran kayak dari keluarga kan lebih baik sekolah di luar kan gitu kan, lebih dihargain kan gitu daripada di Banua sendiri. Oke, lalu Bu, yang paling teringat sekali sama Ibu nih kejadian yang pernah Ibu alami tentang diskriminasi itu apa nih? Ya sering dipukul kan dulunya kan, kayak dipukul Oke. kan, kayak dilempar kayak pakai batu kan juga kan, ya kayak sering dimarahin kan. Nah, sampai yang namanya kita sekolah tuh kan pasti ada yang berdiri kan menghafal kayak pelajaran agama kan, itu kan sempat kayak tertekan juga kan. Ya namanya kita berdiri kan sah-sah saja kalau nggak hafal kan, namanya di pendidikan agama Islam kan, misalkan kayak menghafal ayat kan apa kan, sempat ya gurunya juga ada marah kan kemarin kan. Tapi ya mungkin karena kurangnya pemahaman apa dari guru juga karena itu, karena kan beda kita mendidik antara disabilitas dengan non disabilitas. Oke, nah tentunya orang tua dari Ibu Vita ini sangat mendukung sekali tentang pendidikan dari Ibu Vita. Nah, pesan yang diingat sekali sama Ibu Vita dari kedua orang tua untuk terus semangat menempuh pendidikan apa nih, Bu? Ya harus kuat lah gitu kan, ya harus kuat, ya kita harus ya sabar kan, ikhlas kan apa menerima keadaan kita kan, walaupun ya kita ini kan mempunyai kekurangan kan. Oke, nah dengar-dengar Ibu ini sudah menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Nah, apa sih yang menjadi motivasi terbesar Ibu? Aku nih harus menempuh pendidikan tinggi. Nah, seperti itu. Ya karena kan pendidikan itu penting, karena almarhumah mama saya sendiri kan seorang pendidik, anak guru. Nah apa dari situ juga kan beliau memberikan motivasi agar bisa meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Kan. Oke, motivasi. Walaupun kan orang tua basicnya adalah pengajar kan, ya sempat menjadi kepala sekolah kan ya dulu kan. Tapi karena saya mengambil jurusan yang berbeda kan, walaupun sempat ada ya ditawarin kan kemarin tuh kan masuk di perguruan tinggi kan di pendidikan luar biasa, tapi saya kemarin ya tidak tertarik kalau lebih mengambil jurusan yang lain kan. Oke, jurusan apa nih Bu? Ya kalau kemarin boleh tahu? saya mengambil jurusan ilmu hukum kan. Oke, jadi sekarang sarjana hukum berarti Ya, Bu ya sarjana saat hukum. ini. Oke, belajar banyak tentang hukum-hukum dan tentunya peraturan-peraturan tentang disabilitas Bu ya. Ya. Oke, nah berarti untuk menempuh pendidikan itu sendiri selain dari orang tua juga keinginan yang kuat ya dari diri sendiri. Nah Ibu, dengan waktu lulus yang cepat nih katanya ya 3,5 tahun, apakah memang ditargetkan dari orang tua atau rencana dari Ibu? Untuk target ya tidak ada kan, tapi nggak tahu juga langsung 3,5 tahun kan, padahal kan 4 tahun karena banyak ngambil SKS ya dulu tuh kan, jadi kan makin cepat kan, jadi cepat juga kan kemarin tuh mengajukan skripsinya kan apa, jadi kan bukannya ada istilah kayak target ya untuk itu kan, tetapi kan kita harus yakin aja kan bisa kan, jadi karena cepat kan kita mengajukan skripsinya ya akhirnya kan cepat juga kan. Oke, alhamdulillah selesai Ya, dalam selesai. waktu yang tepat dan cepat. Iya. Nah, tentunya nih ada tantangan, maksudnya ada hambatan nggak Bu selama menempuh perguruan tinggi dengan ibaratnya kondisi Ibu Hervita yang seperti ini? Ya selama menempuh pendidikan tinggi ya alhamdulillah kan tidak ada kan, malah kita dihargai kan, diperdulikan kan. Rata-rata kan teman-teman semuanya adalah non disabilitas kan, saya aja kan yang sendiri disabilitas kan, ya saling membantu kan, kita mestinya kan ada kerja kelompok kan, bersinergi lah satu sama lain kan, ya tidak ada lah istilah kayak menghina dihina kan gitu kan, yang saling menghormati kan satu sama lain. Oke, nah motivasi Ibu nih dan tips sukses dari Ibu Hervita ini bisa lulus dengan cepat walau dengan keterbatasan apa nih Bu? Ya harus tekun lah kita. Oke. Tekun kan, rajin kan, dan yakin kan, itu yang harus harus kita tanamkan selalu istiqomah kan, itu berpendirian teguh kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa dan bisa lah, jangan menghiraukan apa yang orang bilang kan. Ada kesulitan nggak Bu waktu bersekolah di luar daerah tentunya? Apakah orang tua ikut ke sana juga? Oh nggak ada, saya di
waktu sekolah waktu sekolah di Banjarmasin kan kemarin tuh sekolah SMK aja di Banjarmasin kan kemarin tuh, apa lanjut kan apa meneruskan pendidikan apa kuliah kan itu kos. Apa jadi kos itu berpindah-pindah pastinya karena apa jadi benar-benar kita belajar mandiri kan, ya kayak masak sendiri kan, cuci baju sendiri, apapun yang kita lakukan harus mandiri kan. Nah kadang pun orang yang melihat satu kamar di kos tuh kayak bingung juga karena kenapa kamu bisa aja sedangkan kami tidak bisa, karena mungkin ada kayak apa merasa kayak gimana kan gitu. Kata saya ya selama kita masih bisa kita harus lakukan, selama fisik kita masih kuat kan, jangan sampai kita ketergantungan dengan orang lain kan, kecuali emang kita benar-benar tidak bisa kan baru kita minta bantuan. Dan menurut Ibu itu tidak sulit Bu ya? Ya tidak sulit kan selama ini kan alhamdulillah, walaupun ya selama apa kuliah kan kita transportasinya kan ojek kan dulu kan, sama kan taksi kuning, dulu kan taksi kuning, kalau sekarang kan Grab kan. Ya, ada ojek online sekarang. Ya, sekarang ojek online. Oke, baik pemirsa TV Tabalong, setelah ini kita akan membahas perjalanan karir Ibu Hervita Liana setelah menempuh pendidikan. Bagaimana ceritanya? Saksikan sesaat lagi di Berbagi Kisah. Jangan kemana-mana. Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah, masih bersama Ibu Hervita Liana. Selanjutnya kita akan membahas perjalanan karir Ibu Hervita Liana setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nah Ibu, setelah lulus apakah Ibu langsung bekerja atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi? Ya kemarin sempat bekerja juga kan di salah satu perusahaan asuransi lah sebagai sales marketing gitu kan ya, sistemnya kan kita mencari nasabah juga kan door to door tuh kan ya. Ya sempat apa namanya mengikuti apa pendidikan profesi advokat kan tahun 2015 kan gitu kemarin. Ya. Nah berarti kan setelah lulus Ibu mencari, ada sempat bekerja, apakah di dalam pekerjaan itu Ibu merasa seperti didiskriminasi, ada nggak Bu perasaan seperti itu? Ya ada lah, ya karena kan kita timnya kan orang-orang yang apa namanya, yang kayak super, ya belum bisa menghargai kan kita disabilitas karena kan pakai tim kan. Apalagi kalau kita nggak sampai target kan kemarin, ya awal 1 bulan 2 bulan tidak ada digaji kan karena kita tidak ada targetnya kan, belum mendapatkan nasabah kan. Nah karena kita sistem di asuransi kemarin itu kan harus ada mendapatkan nasabah, misalnya kan paling sedikit 2 lah atau 3 lah dalam 1 bulannya itu, karena kemarin sempat tidak ada dapat nasabah kan agak sulit juga kan, sempat kayak dimarahin kan kita oleh manajernya kan, karena kita kan masih baru kan juga kan masih ya belajar lah gitu kan, belum tahu kan mencari nasabah itu trik-triknya kan, tipnya kan bagaimana kita mencari nasabah itu supaya maulah bergabung di asuransi kan, misalnya kan untuk memilih asuransi ini kan apa banyak kan, misalnya ada kesehatan kan, kayak apa masa tua kan gitu kan, untuk pendidikan kan tidak semuanya kan orang mau kan bergabung kan di asuransi kayak menabung kan gitu. Oke, tuntutan kinerjanya sama Bu untuk yang disabilitas dengan non disabilitas saat Ibu bekerja waktu itu? Nah kalau kemarin kan mungkin tidak ada aturan kayak undang-undangnya karena mungkin belum memahami kan dari perusahaan. Nah setelah di asuransi Ibu ada bekerja di tempat lain? Ya kayak honor pernah juga kan kemarin kan, kayak menjadi kayak staf kan, kayak menjadi petugas pendamping lapangan kan, kayak mendata juga ya pernah juga. Dan itu di luar Tabalong? Ya di luar Tabalong. Di luar Tabalong. Kan, ya. Oke ini Bu, apa pesan semangat kepada teman-teman penyandang disabilitas lainnya dalam bekerja? Ya jangan pernah menyerah kan, ya pasti ada jalannya kan, walaupun kita ya selalu berusaha kan, karena di Kalimantan Selatan sudah ada kan menerima karyawan disabilitas kayak Indomaret kan, Alfamart kan, itu kan apa 2% kan dari dalam undang-undang disabilitas itu kan menerima penyandang disabilitas, karena sudah banyak kan di perusahaan-perusahaan di daerah kan, kayak di mal-mal kan sudah banyak lah karyawannya disabilitas sekarang, ada yang tuli kan, ada yang fisik, mungkin lebih diutamakan 2 disabilitas ini karena mungkin lebih memudahkan kan, misalnya kan kayak netra kan ada pertimbangannya lagi kan. Ya semoga saja kan nanti di Kabupaten Tabalong bisa menerima karyawan disabilitas. Ini kan banyak kan perusahaan kan disabilitas kan, apalagi kan
yang disabilitas ini kan banyak lah yang mengikuti kayak pelatihan-pelatihan di luar, kayak Pulau Jawa itu kan ada programnya dari Kementerian Sosial kan, kayak pelatihan elektro kan, bengkel kan, otomotif kan, seharusnya kan bisa kan dipekerjakan kan di Banua sendiri kan. Selama inilah teman-teman disabilitas lebih banyak bekerja di luar Tabalong kan daripada kan di Tabalongnya, karena kan mungkin dari pihak perusahaan sendiri kan belum memberikan kesempatan kan dari teman-teman disabilitas, padahal banyak disabilitas di Kabupaten Tabalong ini kan, tapi mereka lebih memilih kan keluar daerah kan daripada di dalam daerah sendiri. Ya, yang mana peluangnya lebih ada kayak gitu ya dibanding kan, di sini. Lebih nyaman kan di sana kan. Nah, berarti Ibu nih setelah saya dengar sepertinya mengambil jurusan hukum ini ingin menyuarakan dengan kencang Bu ya terkait undang-undang disabilitas ini. Apakah seperti itu? Sebenarnya tidak ada kepikiran kan untuk melanjutkan ke pendidikan ilmu hukum ini kan. Awalnya kemarin tuh kan ingin mendaftar di kampus Telkom kan yang di Bandung, tapi kan karena kondisi fisik kan tidak bisa kan. Sempat di Unlam juga pernah kan dulu mendaftar, ya nggak lolos juga kan, tapi sempat di STIMIK, di Uniska, tapi kan itu kemarin mengambil teknik komputer dan alhamdulillah kan lulus, tapi nggak ada yang memilih ke sana, taunya kan ke hukum kemarin tuh. Bukan untuk bergabung di organisasi disabilitas ini sebenarnya baru saja kan 2014 kan, ya sebelumnya sempat survei juga kan, meneliti lah bagaimana kan kehidupan disabilitas ini kan sebenarnya kan, kalau kita secara teori dengan melihat langsung kan beda kan, melihat fakta di lapangannya akhirnya kan kayak ada terbukalah hati ingin menyuarakan kan hak-hak disabilitas. Setelah bergabungnya di organisasi kan mulailah kayak bangkit kan, organisasi disabilitas ini kan mulai diperkenalkan ke media kan, ke ranah publik kan. Karena kan sempat organisasi disabilitas di tingkat provinsi ini vakum kan dulunya. Setelah saya bergabung kayak alhamdulillah kan sudah mulai ya dikenal publik lah, sudah perlahan kan, maupun ya kayak acara-acara dilibatkan kan, kayak musrembang kan, kayak acara kayak pelatihan kan, sosialisasi kan. Iya, maksudnya seperti ini Bu ya, disabilitas ini jangan dipandang sebelah mata ya kan Bu ya, karena mereka juga pasti punya potensi tersendiri. Nah, dengar-dengar Ibu ini juga sebagai seorang aktivis disabilitas tadi Bu ya. Nah, bisa Ibu ceritakan 2 organisasi yang Ibu pimpin dan apa nama organisasinya? Saya yang lebih pertama kan menyuarakan hak-hak sipil politik kan, ini kan lebih ke PPUA disabilitas kan, Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, itu kan lebih menyuarakan hak politik kan, urusannya itu biasanya ke Bawaslu kan, ke KPU kan, ke Kesbangpol kan, ke ranah partai politik kan, ya kita menyuarakan hak-hak sipil dan politik ini kan untuk disabilitas. Bagaimana kan partisipasi disabilitas ini kan bisa memilih dan dipilih kan ketika pemilu nanti kan, bisa berpartisipasi di penyelenggara pemilu maupun di ranah partai politiknya kan. Itu loh yang saya jadi penggiat demokrasi ini sejak tahun 2010 kan, sudah menyuarakan kan. Kalau untuk organisasi yang kedua ini kan HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, ini kan lebih ke arah perempuan dan anak disabilitas kan, menyuarakannya kan. Ya seperti pelayanan publiknya kan, ya sering didiskriminasikan kan, kita kan misalnya kan kayak ada membuat BPJS lah, itu sulit sekali kan teman-teman disabilitas khususnya kan kayak perempuan karena. Oke, itu berarti dari organisasi itu tadi harapan Ibu seperti tadi Bu ya, maksudnya teman-teman mengadvokasi lah kita banyaknya. Iya, lalu Ibu langkah ke depan atau harapan dari organisasi ini seperti apa? Ya harapan lah juga teman-teman disabilitas ya, khususnya di Kabupaten Tabalong ataupun di luar Kabupaten Tabalong juga harus kompak lah kita kan, harus bersinergi kan, harus menyuarakan apa saja kan hak-hak disabilitas ini yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah, pusat maupun daerah kan. Karena di Kabupaten Tabalong sendiri sudah ada Perda disabilitas, karena di Indonesia juga sudah ada Undang-Undang Disabilitas kan nomor
8 tahun 2016 kan di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada juga Perda nomor 9 tahun 2009 kan. Oke, jadi harapan Ibu tentang Perda itu tadi lebih gencar lagi disosialisasikan Iya. agar masyarakat luas mengetahui tentang payung hukumnya Iya. disabilitas. Oke, baik. Baik Ibu Hervitaliana, semoga apa yang diimpikan tentang organisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Baik pemirsa, setelah ini kita akan berbincang, ternyata Ibu Hervitaliana juga aktif sebagai penulis. Nah, jangan kemana-mana, tetap berbagi kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berbagi Kisah. Nah, seperti apa yang diceritakan sebelumnya, ternyata Ibu Hervitaliana ini juga aktif sebagai penulis. Nah, kalau boleh diceritakan Ibu, apa judul karya tulis yang pernah dibuat dan kapan buku itu diterbitkan? Ya sebenarnya cuma kayak iseng-iseng aja kan menulis, kan awalnya kan menulis kayak di open artikel aja kan dulu kan. Menulis ini sebenarnya baru juga akan belajar kan sejak tahun 2017 ya kemarin tuh, karena pernah ikut lomba-lomba menulis kan dulunya kan, jadi kan ya coba-coba aja kan kirim ke media kan gitu kan, baik media lokal maupun internasional kan. Akhirnya kan ada yang menyarankan kan kenapa katanya nggak dibukukan aja kan, kata saya siapa yang bisa membantu kan menerbitkan kan buku ini. Nah, sambil saya cari-cari tahu kan di Jakarta kan ya alhamdulillah kan ada bisa yang membantu kan dari hasil tulisan di open nih itu kan dikumpulkan lah jadi satu buku kan gitu, tulisan itu secara perlahan-perlahan kan menulisnya kan, alhamdulillah kan dibacakan oleh para pembaca di online kan, itu kan alhamdulillah sempat ada kayak penelitian kan juga kan, sempat ada yang diangkat jadi skripsi kan, tesis kan gitu kan. Untuk kayak judul bukunya itu kan kemarin saya angkat Suara Hati Sosok Perempuan Disabilitas dari Bumi Sarawakawa. Masya Allah. Tahun berapa itu terbitnya tadi Bu? Itu tahun kemarin tahun kemarin kan, tapi itu sempat ya hampir 100 buku lah terbitnya kemarin kan, tapi kan dijual secara online aja kan karena kontraknya juga sudah berakhir kan sama penerbit yang di Jakarta. Saat ini juga lagi mencari penerbit baru kan untuk diterbitkan kembali, mungkin ada tambahan nanti tulisannya kan. Oke, jadi buku ini bercerita tentang perjalanan hidup dari Ibu Hervitaliana sendiri. Ya juga ada cerita juga kan dari teman-teman yang saya pernah lihat langsung kan, saya wawancarain kan, melihat dinamika kehidupan disabilitas kan berbagai ragam lah, melihat secara fakta di lapangan kan, berbagi kisah lah gitu. Oke, pesan moral yang disampaikan dari buku yang Ibu tulis apa? Ya pesannya kan ya dalam hidup kita juga jangan pernah menyerahkan, ya selalu mengoptimalkan hidup kita kan, ya selalu ya istiqomah kan, yakin bahwa kita bisa lah meraih mimpi, walaupun mimpi itu kan secara perlahan pasti akan terwujud selama kita kan bisa berusaha dan berdoa kan. Ya ada pepatah Jepang yang mengatakan kan, Nana korobin nakomi bangkit 7 kali kan, jatuh 7 kali bangkit 8 kali kan, dalam artian bahwa hidup itu kan jangan pernah menyerah. Betul, oke. Ya, karena kan pengalaman saya sendiri kan sudah 6 kali kan mengikuti ya seleksi penyelenggara pemilu kan, ya jatuh kan gitu kan, ya baik dari KPU kan kemarin kan, Bawaslu kan, tapi ya akhirnya kan ya takdir belum berpihak kan kepada saya, tapi ya saya ikhlaskan kan, walaupun saya tidak duduk di penyelenggara pemilu, tetapi kan ya saya bisa kan memberikan kayak motivasi kan kepada orang-orang kan gitu kan, agar hidup ini kan kita jangan menyerahkan dalam keadaan walaupun kita ini kan mempunyai keterbatasan fisik kan ya. Ya selalu semangat juga, kita kan hidup selalu bersyukur kan atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, nah Bu, kembali ke buku tadi. Ibu menulis berapa lama Bu untuk buku yang Ibu terbitkan itu? Ya hampir sekitar 2 tahunan ya kemarin tuh. 2 tahunan ya, Ibu menulis. Sejak tahun 2019 ya kemarin tuh kan. Terbitnya kan 2002 ya kemarin. Ada buku yang lain yang Ibu terbitkan juga? Belum ada kan lagi, itu kan gabungan cerita karena ya mungkin nanti kan secara khusus kan nanti, tapi kan saya harus survei dulu kan, melihat
di lapangan lah bagaimana kan perkembangannya kan apa teman-teman disabilitas ini kan kehidupannya kan ya ada yang kehidupannya yang mudah kan mereka kan ada yang sudah sukses kan gitu ya ada juga yang tidak apa namanya yang tidak bisa berdaya kan bagaimana kan kehidupan yang apa seumur-umur kan apa di kasur kan dia kan tidak bisa berapa-apa kan jadi kan semuanya itu kan kata orang tuanya harus dilayani kan itu kan. Nah jadi kan kehidupan mereka kan ketergantungan juga oleh pemerintah daerah kan orang tuanya juga mungkin hidupnya pas-pasan kan untuk melanjutkan pendidikan tidak bisa kan juga mungkin ya karena juga faktor ekonomi itu biasanya di daerah kayak pelosok-pelosok Mbak. Gitu kayak hidupnya di desa-desa kalau di daerah perkotaan kan disabilitasnya ya maju-maju kan kalau dilihat kan ya banyak lah yang sukses ada yang sudah menjadi PNS kan gitu kan ada yang membuka usaha kan apa wira swasta ada yang menjadi manajer kan. Iya betul maksudnya peluang di daerah maksud itu kayak di kabupaten ini lebih terbuka Iya untuk lebih terbuka disabilitas kan daripada hidupnya kayak di desa-desa kan. Iya nah Bu Liana capaian perjalanan yang sejauh ini dijalani apakah merupakan mimpi dan impian dari Ibu Vita sendiri lalu semua capaian tersebut berkat apa dan dipersembahkan untuk siapa? Ya untuk menyembahkan otomatis kan kita kepada kedua orang tua karena yang telah mendidik kita kan melahirkan kan ya membiayai kita kan sejak kita ya sekolah dasar kan sampai bisa meneruskan pendidikan tinggi walaupun ya saat ini belum istilah dikatakan sukses ini belum sukses benar-benar sukses karena nah kecuali ya saya bisa membuktikan bisa ya kayak duduk di kayak pejabat publik, nah itu kan bisa dinyatakan sukses kan. Kalau saat ini kan ya belum dinyatakan sukses karena kan masih ya sebagai apa namanya kayak aktivis disabilitas aja kan penggiat apa demokrasi kan karena kita menyuarakan ini kan apa namanya tidak mudah juga kan banyaklah rintangan-rintangannya juga karena kadang kita ya disepelekan juga kan apa diremehkan walaupun sesama disabilitas tuh ada juga kan kadang insecure kan mereka karena ya tidak bisa apalagi kalau disabilitasnya berpendidikan mungkin mereka bisa menghargai kan perjuangan kita ini kan tapi kalau mereka ya begini begitu kan ya apa jarang kan mereka bisa menghargai orang ini yang memperjuangkan karena tidak semua disabilitas kan mau memperjuangkan sesama disabilitasnya kan sesama saudara disabilitas. Oke, itu sebuah capaian yang mungkin bagi orang lain yang melihat kepada Ibu Vita merupakan sebuah capaian yang luar biasa tentunya Bu yang saat ini sudah Ibu rasakan dan jalani. Nah Bu, untuk Ibu Vita ini ada nggak nih tokoh atau orang yang menjadi motivasi atau idola dari Ibu? Kalau untuk idola kayaknya kalau saya kan melihat disabilitas itu kan kayak tokoh-tokoh kayak di luar negeri karena yang apa melihat kayak di YouTube kayak gitu jadi kan ada termotivasi juga kan bahwa yang sempat kayak Gus Dur karena presiden yang pertama kan disabilitas adalah Gus Dur. Nah, walaupun beliau tidak bisa melihat tapi kan beliau berani kan apa hebat kan membuktikan bahwa beliau bisa kan duduk di publik kan gitu. Nah, apa jadi kan apa walaupun beliau ada keterbatasan kan yang sampai diturunkan kan menjadi presiden kan tapi kan beliau kan ya subhanallah sekali kan hafal Al-Qur'an kan menguasai 10 bahasa kan beliau kan itu sangat luar biasa juga kan ada terinspirasi juga kan dari beliau kan dari Presiden Gus Dur. Oke, salah satu tokoh disabilitas yang memang menjadi inspirasi dari Ibu Vita sendiri. Baik Bu, sementara pesan atau motivasi kepada teman-teman disabilitas lain ada nggak nih Bu? Ya pesan-pesan ya untuk disabilitas kan ya kita juga harus semangat lah dalam menjalani hidup ini kan jangan pernah berputus asa kan kita dalam mencapai harapan lah apa yang kita inginkan kan untuk cita-cita ke depannya kan dan jangan lupa juga kan mendoakan selalu orang tua kan walaupun mereka masih hidup ataupun telah tiada kan ya selalulah kita mendoakan kedua orang tua dan juga
ya kita harus selalu ingat juga sama yang di atas kan, kepada Allah Subhanahu wa taala kan, kepada kita yang kepada Rasulullah kan, juga kan kita yang sebagai pedoman kan kita kan untuk kehidupan kita sehari-hari kan, selalu tawadhu lah ya, selalu kerendah hati kan kita dalam kehidupan. Jangan sampailah kita ada sombong kan ketika kita nantinya kan bisa mencapai kesuksesan itu kan. Oke nih, terakhir nih Bu, apa harapan dan pesan Ibu kepada masyarakat umum dalam memandang seorang disabilitas, Bu? Ya, saya berharap kepada masyarakat kan agar kiranya bisa menghargai dan menghormati kan teman-teman disabilitas ini ya, jangan sampai kan didiskriminasikan kan, karena walaupun disabilitas ini mempunyai kekurangan kan, berbeda lah apa daripada umumnya kan, agarlah selalu dibantu kan, yang bisa membantu yang tidak bisa kan, yang berdaya membantu yang tidak berdaya kan, saling melengkapi lah kita satu sama lain kan, karena kita sebagai warga negara Indonesia ini kan ya selalu harus tolong menolong, karena jangan sampailah masyarakat disabilitas ini kan tidak dihargai kan apa di tengah publik kan. Kebanyakan kan ketika disabilitas ini kan dianggap kayak sebelah mata kan, kayak disakiti kan, apa dihargailah mereka bahwa mereka juga mempunyai kan apa mimpi-mimpi juga kan, kita bisa bergaul lah kepada mereka, karena kan kalau kita bergaul di tengah mereka itu kan ya pasti kayak ada kesan tersendirinya kan, ya hargailah mereka, walaupun jangan sampailah kita kayak menghina kan apa makhluk ciptaan Tuhan. Oke, wah sangat luar biasa sekali pemirsa, kita beri tepuk tangan dulu kepada narasumber kita pada hari ini. Oke, sangat menginspirasi dan sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ibu Hervita Liana. Semoga menjadi inspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah pemirsa, tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Hervita Liana telah meluangkan waktunya di Berbagi Kisah. Saya Reski Aryani beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube TV Tabalong. Jangan lupa download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.